Di bawah langit senja yang mulai pudar, seorang prajurit muda bernama Aeneas berdiri di atas tembok kota Troya, memandang ke arah laut. Angin malam membelai wajahnya yang penuh luka dan debu dari medan perang. 10 tahun. 10 tahun kota ini bertahan melawan orang-orang Yunani, dan malam ini tampaknya perang itu berakhir. Di hadapannya, di gerbang besar kota, berdiri kuda kayu raksasa. Matanya yang penuh curiga menelusuri setiap lekuk ukiran di tubuh kuda itu. Aeneas mendengar berbagai bisikan dari kerumunan rakyat Troya di bawah. Beberapa dari mereka percaya bahwa ini adalah persembahan suci untuk Dewi Minerva, simbol kemenangan Yunani yang menyerah. Namun di hatinya, Aeneas merasa ada sesuatu yang salah. Laokoon benar, gumam Aeneas kepada dirinya sendiri, mengingat kata-kata penuh peringatan dari pendeta yang baru saja terbungkus oleh nasib buruk, mati bersama kedua anaknya karena ular laut yang datang entah dari mana. Orang-orang Yunani tidak pernah memberi tanpa maksud tersembunyi. Aeneas! Sebuah suara memanggilnya dari belakang. Itu Andromache, janda pahlawan besar Hektor. Wajahnya penuh keletihan, namun masih ada sinar harapan di matanya. Kau masih di sini? Kuda itu telah dibawa ke dalam. Orang-orang merayakannya di alun-alun. Aeneas menggeleng. Ada sesuatu yang tak benar tentang ini, Andromache. Aku bisa merasakannya di udara. Aku tahu kau masih meragukan kemenangan ini, ujar Andromache dengan nada lembut namun tegas. Tapi kita harus percaya, tidak mungkin kita bertahan selamanya. Ini adalah tanda bahwa penderitaan kita telah usai. Meskipun hatinya masih berdebar keras, Aeneas tidak ingin membantahnya. Semoga kau benar, jawabnya lirih. Meskipun keyakinan dalam kata-katanya hampir tidak ada. Ia mengalihkan pandangannya sekali lagi pada kuda kayu itu, melihat bagaimana ia berdiri diam, seperti bayangan kelam di tengah kota yang sudah lama dilanda keputusasaan. Malam tiba dengan cepat, dan kegelapan melingkupi Troya. Di alun-alun, rakyat merayakan dengan tawa dan nyanyian. Minuman anggur mengalir bebas, menghapus lelah dari tubuh mereka yang bertahun-tahun berperang. Aeneas, meski undangan pesta menghampirinya, memilih untuk tetap berjaga di menara, merasakan sesuatu yang semakin berat di dadanya. Kecurigaan itu tak mau pergi. Ketika malam semakin larut dan kota terlelap dalam perayaan mabuk mereka, suara kecil mencapai telinga Aeneas. Sebuah gemerisik, mungkin hanya imajinasinya, mungkin hanya angin yang berhembus lembut. Tapi tidak, ini berbeda. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ia meraih pedangnya dan berlari ke arah kuda itu. Hatinya berlomba dengan ketakutan yang selama ini dia pendam. Dan saat ia mendekati monumen kayu raksasa itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara gemerisik berubah menjadi langkah kaki. Pintu kayu di bawah kuda itu terbuka dengan suara berderit dan prajurit-prajurit Yunani muncul satu persatu dari perut kayu tersebut. Mereka keluar dengan pedang terhunus, bayang-bayang mereka melesat di bawah sinar bulan yang terpantul dari besi tajam. Seperti binatang buas yang dibebaskan dari kurungan, mereka bergerak cepat, langsung menuju gerbang kota, membunuh siapa saja yang mereka temui dalam tidur atau ketidakwaspadaan. Troy telah jatuh, seru Aeneas, kengerian memenuhi nadanya. Ia berlari, mencoba memperingatkan rakyatnya, namun sudah terlambat. Orang-orang Yunani yang tersisa, tentara yang tadinya dianggap telah pergi, kini menyerbu dari luar gerbang. Sinon, pengkhianat itu, telah membuka pintu bagi mereka. Aeneas melihat api mulai membumbung di berbagai sudut kota. Teriakan dan tangisan memenuhi udara. Di alun-alun, mereka yang tadinya bersukaria, kini menjadi korban kebiadaban. Ia berusaha menyelamatkan yang bisa ia temui, wanita, anak-anak, tapi malam itu terlalu cepat berubah menjadi neraka. Saat Aeneas berlari melewati jalanan kota yang terbakar, ia melihat Andromache. Dia berdiri di depan rumahnya, memegang anaknya dengan air mata di matanya. Mengetahui bahwa ini adalah akhir, ia mencoba berlari kepadanya, tetapi gelombang prajurit Yunani menghalanginya. Aeneas, dengan sekuat tenaga, bertarung melawan mereka, namun jumlah mereka terlalu banyak. Dewa-dewa tidak di pihak kita malam ini, gumamnya dengan getir. Saat ia akhirnya berhasil melarikan diri, hatinya dipenuhi dengan kehancuran. Troya, rumahnya, tanah kelahirannya telah jatuh. Di pagi hari yang muram, setelah kehancuran, Aeneas berdiri di bukit di luar kota yang kini menjadi puing. Ia memandang ke arah asap yang masih membumbung tinggi dari reruntuhan. Di belakangnya, beberapa warga yang selamat berkumpul, wajah mereka penuh luka dan kesedihan yang tak terlukiskan. Kita akan memulai kembali, kata Aeneas dengan suara tegas, meskipun hatinya hancur. Troya mungkin telah jatuh, tetapi kita tidak. Nasib belum selesai dengan kita.
Dengan langkah berat, dia berbalik dan mulai berjalan menjauh, menggenggam sisa-sisa harapan yang tersisa. Mereka akan meninggalkan Troya, menatap masa depan yang belum jelas, namun tetap bergerak menuju takdir baru yang menunggu di ujung jalan, seberapapun samar dan tak menentukannya.